Ya, sementara itu pemirsa, gelar sidang lanjutan ke-14 kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, saksi ahli bidang toksikologi Imada Agus Gelgel memastikan Mirna tewas akibat sianida. Racun sianida mampu mengikat kuat oksigen yang ada di tubuh manusia sehingga memberikan efek korban kekurangan oksigen. Korban telah terpapar atau terekspos atau telah meminum senyawa yang namanya sianida yang berdasarkan bukti BAP yang diberikan oleh laboratorium forensik, di sana kopi yang diminum korban mengandung sianida. Efek yang ditimbulkan ketika korban meminum sianida sesuai dengan laporan-laporan keilmuan atau buku-buku pustaka forensik, toksikologi forensik atau kasus-kasus keracunan. Pertama, sianida ini akan memberikan efek iritasi. Dia juga akan memberikan efek korosif yang sangat kuat. Ini terjadi rasa pedas, itu artinya terjadi iritasi. Kemudian terasa panas. Setelah itu, sianida ini masuk ke dalam tubuh, ke dalam lambung korban. Karena terjadi kontak yang hebat dalam jumlah sianida yang relatif besar, sianida ini akan merusak lambung. Sianida ini akan mengakibatkan korosif dari seluruh permukaan lambung. Ini yang menjadikan fakta bukti bahwa apa yang diungkap oleh kedokteran forensik mengatakan bahwa lambung korban telah mengalami korosif. Penyebabnya adalah sianida yang telah diminum. Lalu akan muncul pertanyaan, efek apa yang ditimbulkan? Sianida akan masuk ke dalam tubuh, kemudian dia akan terikat dengan hem, itu namanya inti di dalam sel namanya sitokrom. Di dalam sel itu ada sitokrom, di dalam sitokrom itu disitulah rumah dari hem yang intinya adalah besi. Tugasnya adalah secara normal pada kita adalah melakukan pernapasan selular atau pada darah dia akan mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sianida ini akan terikat kuat dengan inti Fe. Ketika dia terikat kuat dengan inti Fe, tidak terjadi lagi pertukaran oksigen, respirasi atau pernapasan selular tidak terjadi. Ketika tidak terjadi pernapasan selular, sel akan asam. CO2 yang merupakan hasil dari pembakaran akan berubah menjadi asam karboksilat. Ini yang mengakibatkan reaksi pertama, kekurangan oksigen akan muncul pusing karena otak butuh oksigen dalam jumlah tertentu. Ketika tidak diberikan asupan oksigen, terasa pusing. Ketika sel dalam jumlah masih besar mengalami asidosis, asam, dia akan terjadi kejang. Ini ditimbulkan juga yang namanya hiperpnea, di mana napas terengah-engah karena berusaha untuk memenuhi kebutuhan oksigen, kemudian juga tidak terpenuhi, akhirnya terjadi kejang. Korban meninggal karena kekurangan oksigen yang sangat besar dalam kurun waktu 30 menit. Fakta ini sudah sangat cukup untuk menjelaskan kira-kira reaksi keracunan yang diakibatkan oleh sianida yang masuk ke dalam tubuh.